Bayangkan Anda diusir dari rumah yang Anda bangun dengan peluh sendiri, dihina sebagai pecundang di depan umum, dan melihat orang yang paling Anda cintai tertawa mesra dengan pria lain di atas panggung kemenangan mereka. Itulah yang dialami Arya. Di depan pengadilan, Naya merebut segalanya, rumah, mobil, hingga martabat Arya, hanya untuk memamerkannya pada Dion, kekasih barunya. Naya merasa telah memenangkan dunia, namun ia melakukan satu kesalahan fatal. Ia hanya merampas kulit dari kekayaan itu, tanpa menyadari bahwa Arya adalah sang arsitek yang memegang seluruh saklar kendali di balik layar. Saat Naya mulai berpesta di dalam istana barunya, satu persatu lampu mati, kartu kredit ditolak, dan tagihan ratusan juta mendadak mengepungnya tanpa ampun. Ini bukan sekadar cerita tentang perceraian, ini adalah bukti bahwa kemenangan sejati tidak butuh suara keras, melainkan kecerdasan sistem yang mematikan. Udara di depan pengadilan agama siang itu terasa seperti logam panas yang menekan paru-paru. Suara bising knalpot dari jalan raya berbaur dengan gumam rendah orang-orang yang mengantre nasib, tetapi bagi Arya, segalanya mendadak hening. Dunia seolah mengerucut hanya pada satu bunyi, detak sepatu hak tinggi yang menghantam lantai marmer dengan irama yang menuntut pengakuan. Asterisk tak, 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 asterisk. Naya melangkah keluar dari pintu besar ruang sidang dengan dagu terangkat tinggi. Kacamata hitam bermerek menutupi matanya, namun bibirnya yang dipulas lipstik merah menyala tidak bisa menyembunyikan seringai kemenangan. Di sampingnya, Dion berjalan dengan tangan yang sesekali menyentuh pinggang Naya, sebuah klaim kepemilikan yang dipamerkan tepat di depan wajah Arya. Sudah jelas, ya? Semuanya. Tanpa kecuali, suara Naya memecah keheningan, tajam dan tanpa basa-basi. Ia berhenti tepat 2 langkah di depan Arya. Aroma parfum mahalnya yang menyengat menusuk indera penciuman Arya, kontras dengan bau debu dan keringat di pelataran itu. Arya tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam, merapatkan tas selempang kulit kecil di bahunya. Kemeja birunya yang disetrika rapi tampak sedikit lembab oleh peluh, namun punggungnya tegak. Ia menatap Naya, bukan dengan amarah yang meledak, melainkan dengan ketenangan yang membuat Naya justru merasa tidak nyaman. Rumah itu, mobil, tabungan bersama, hakim sudah ketok palu. Kamu punya waktu sampai jam 6 sore untuk angkat kaki, lanjut Naya. Ia menarik napas panjang, menikmati udara yang menurutnya kini sudah bersih dari pengaruh Arya. Jangan coba-coba membawa barang yang bukan milikmu, Arya. Aku punya daftar inventarisnya. Dion terkekeh, mengeluarkan sebatang rokok elektrik dan mengembuskan uap beraroma buah ke udara. Udahlah, Mas Arya. Hidup itu soal level. Kadang kita harus sadar kalau kita cuma anak tangga yang harus dipijak orang lain buat naik ke atas. Jangan bikin drama, malu dilihat orang. Arya menatap Dion. Hanya 3 detik, namun cukup untuk membuat laki-laki dengan rambut undercut itu membuang muka. Arya kemudian merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah kunci perak dengan gantungan berbentuk jangkar kecil. Kunci itu berkilau tertimpa matahari. Hanya satu kata, ucap Arya pelan. Suaranya rendah, bariton, dan stabil. Ok. Ia meletakkan kunci itu di telapak tangan Naya yang terbuka. Logam dingin itu berpindah tangan. Bagi Naya, itu adalah simbol kedaulatan absolut. Bagi Arya, itu adalah beban seberat ingatan 10 tahun yang akhirnya ia letakkan. Sore harinya, langit berubah menjadi warna ungu memar. Arya berdiri di depan gerbang rumah yang dulu ia bangun dengan lembur yang tak terhitung jumlahnya. Satpam kompleks, Pak RT, dan beberapa tetangga berdiri agak jauh, menonton dengan tatapan iba yang disamarkan. Naya berdiri di teras, melipat tangan di dada. Di belakangnya, 2 orang pria berbadan tegap yang disewa Dion tampak berjaga, seolah-olah Arya adalah ancaman yang bisa mengamuk kapan saja. Tas itu, tunjuk Naya pada tas selempang Arya. Buka. Arya berhenti di langkah terakhir menuju gerbang keluar. Ia menoleh perlahan. Isinya hanya pakaian ganti dan dokumen pribadi, Naya. Aku tidak percaya padamu. Orang yang kehilangan segalanya biasanya akan mencoba mencuri apa saja, sahut Naya dingin. Tanpa membantah, Arya membuka resleting tasnya. Ia mengeluarkan sehelai kemeja, sebuah map tipis, dan botol minum. Tidak ada perhiasan,
tidak ada sertifikat, tidak ada jam tangan mewah yang dulu sering ia belikan untuk Naya. Setelah Naya merasa puas, meski sedikit kecewa karena tidak menemukan alasan untuk meneriakinya, Arya kembali merapikan tasnya. Satu hal, Naya, Arya berucap sebelum kaki kanannya melewati garis pagar. Rumah ini, dia butuh perhatian lebih dari sekadar sapuan kuasket baru. Aku punya Dion sekarang. Dia tahu cara mengurus kemewahan lebih baik dari kamu yang cuma tahu cara berhemat, potong Naya sambil tertawa renyah. Pergilah. Jangan pernah injakkan kaki di jalan ini lagi. Gerbang besi itu ditutup dengan dentuman keras. Suara gembok yang dikunci terdengar seperti vonis mati bagi masa lalu Arya. Arya berjalan menjam. Ia tidak menoleh. Langkahnya tetap teratur, tidak terburu-buru seperti orang yang melarikan diri, juga tidak terseret seperti orang yang kalah. Ia terus berjalan hingga kemegahan rumah itu hilang di telan tikungan jalan, menyisakan dirinya di bawah lampu jalan yang mulai berkedip kuning. Ia berhenti di sebuah kursi kayu panjang di depan sebuah minimarket yang hampir sepi. Tubuhnya terasa lelah, namun pikirannya sejernih kristal. Ia merogoh saku jaket bombernya, mengambil sebuah kartu plastik berwarna biru tua metalik. Kartu yang selama ini ia simpan di bagian paling dalam dompetnya, jauh dari jangkauan mata Naya yang selalu lapar. Di dalam minimarket, mesin ATM berdiri di sudut yang redup. Arya masuk, merasakan embusan AC dingin yang menyentuh wajahnya. Ia memasukkan kartu itu. Jemarinya menari di atas tombol angka dengan presisi yang menghanyutkan. Layar memuat sebentar. Sebuah angka muncul. Arya menatap angka di layar itu tanpa senyum. Napasnya tetap stabil. Ia mengambil struk kecil yang keluar dari mesin, melipatnya dengan rapi, lalu menyimpannya ke dalam map tipis di tasnya. Di luar, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk. Bukan dari Naya, melainkan dari sebuah nomor kantor yang tersimpan dengan nama, otorisasi pusat. Pesan, status, standby. Menunggu perintah sinkronisasi sistem. Asterisk. Arya menatap pantulan dirinya di kaca mesin ATM. Wajahnya yang tenang tampak berbeda di bawah lampu neon yang dingin. Ia menekan tombol, selesai, mengambil kartunya, dan berbisik pada keheningan ruangan itu. Mari kita lihat, seberapa lama istana tanpa pondasi itu bisa berdiri. Lampu neon di atas mesin ATM berkedip sekali, memantulkan bayangan Arya yang statis di kaca pelindung. Di tangannya, selembar struk kecil terasa begitu ringan, namun angka yang tertera di sana memiliki berat yang mampu meruntuhkan ekspektasi siapapun yang meremehkannya. Arya melipat kertas itu dengan presisi, tepi bertemu tepi, lalu memasukkannya ke dalam map tipis yang ia sebut sebagai kotak hitam hidupnya. Ia keluar dari ruang ATM. Udara malam yang lembab menyambutnya, membawa aroma aspal basah dan asap sate dari kejauhan. Arya tidak segera pergi. Ia duduk kembali di bangku kayu panjang dekat pintu otomatis minimarket. Seorang satpam yang berjaga di sana, pria paruh baya dengan seragam yang sedikit kedodoran, memperhatikannya sejak tadi. "Mas, aman?" tanya satpam itu. Suaranya serak, khas orang yang sudah terlalu banyak menghirup angin malam. Ia menyodorkan sebotol air mineral dingin yang masih bersegal. "Tadi saya lihat Mas duduk lama di depan. Kalau butuh tempat tenang, di pos saya ada kopi." Arya menoleh, memberikan anggukan kecil yang sopan. Ia menerima botol itu. "Terima kasih, Pak. Saya hanya sedang menunggu waktu yang tepat." "Menunggu jemputan, Mas?" Arya membuka segel botol, meminumnya satu teguk, lalu menatap lurus ke arah jalan raya yang mulai lengang. Bisa dibilang begitu. Menunggu sesuatu yang sudah seharusnya bergerak. Satpam itu tidak bertanya lebih jauh. Ada aura dalam diri Arya yang mengatakan bahwa pria ini bukan sedang tersesat, melainkan sedang memetakan jalur baru. Arya merogoh saku jaketnya, mengeluarkan ponsel, dan mengetik satu perintah singkat ke nomor, otorisasi pusat. Teks, eksekusi tahap 1. Cabut akses sekunder. Asterisk. Hanya butuh 2 detik bagi ponselnya untuk bergetar pelan. Status, selesai. Di saat yang bersamaan, 4 kilometer dari tempat Arya duduk, suasana di rumah mewah itu justru sedang berada di puncak keriuhan. Lampu gantung kristal di ruang tamu menyala benderang,
memantulkan cahaya pada gelas-gelas kristal berisi sampanye mahal. Naya tertawa lebar, tangannya melingkar di lengan Dion yang tampak bangga dengan kemeja sutra barunya. Ini baru permulaan sayang, bisik Dion di telinga Naya. Besok kita panggil desainer interior. Sofa kulit di pojok itu? Terlalu, Arya. Kita ganti dengan beludru Italia. Naya menyesap minumannya, matanya menyapu ruangan yang kini mutlak miliknya. Aku ingin renovasi besar. Aku ingin semua jejaknya hilang. Malam ini kita rayakan dulu. Aku sudah pesan makan malam mewah dari restoran bintang 5. Sebentar lagi sampai. Suara bel rumah berbunyi. Seorang kurir dengan seragam rapi berdiri di depan gerbang, membawa kotak-kotak makanan eksklusif. Dion melangkah dengan gaya sombong, mendekati gerbang yang kini dijaga satpam baru pilihannya. Totalnya Rp7.500.000, Pak, ucap kurir itu dengan sopan. Dion melambai meremehkan. Naya, bawa kartunya ke sini. Tunjukkan pada orang ini bagaimana kita membayar. Naya mendekat sambil merogoh tas tangan bermereknya. Ia mengeluarkan sebuah kartu kredit berwarna emas, kartu yang dulu merupakan kartu tambahan dari rekening operasional rumah tangga yang dikelola Arya. Dengan gerakan anggun, ia menyerahkan kartu itu ke mesin EDC yang dibawa kurir. Swipe. Layar mesin berputar sebentar. Processing. Naya tetap tersenyum, menunggu struk keluar untuk ia tanda tangani. Namun, senyum itu membeku saat mesin mengeluarkan bunyi PIP yang pendek dan tajam. Layer, transaction declined. Coba lagi, perintah Naya, suaranya sedikit meninggi. Mungkin sinyalnya buruk. Kurir itu mencoba lagi. Hasilnya sama. Declined. Mas, kartu ini limitnya ratusan juta. Tidak mungkin ditolak, protes Naya, wajahnya mulai memerah karena malu di depan para pelayan dan satpam yang menonton. Dion, pakai kartu kamu dulu. Dion Berdem sedikit kikuk. Ia mengeluarkan kartu miliknya sendiri, kartu yang limitnya selalu tipis namun dipaksakan untuk gaya hidup mewah. Ia menggeseknya. Layer, insufficient funds. Suasana di teras mendadak hening. Kurir itu menatap mereka dengan tatapan profesional yang mulai berubah menjadi curiga. Maaf, Bu, Pak. Sepertinya tidak ada yang bisa digunakan. Apakah ada uang tunai? Uang tunai? Naya Mendengas. Siapa yang membawa uang tunai sebanyak itu di rumah? Dion, cari di dompetmu. Selagi Dion sibuk membongkar dompet dan Naya mulai mengomel di telepon kepada pihak bank, lampu gantung di ruang tamu tiba-tiba berkedip. Zap. Suasana menjadi gelap gulita. Bukan hanya lampu gantung, tapi seluruh sistem pendingin ruangan, AC, mendadak mati. Keheningan yang mencekam menyelimuti rumah itu, hanya menyisakan suara napas Naya yang memburu. Kenapa lampunya mati? Teriak Naya di kegelapan. Pak Satpam, cek sekringnya. Bukan sekring, Bu, sahut Satpam dari depan gerbang. Lampu jalan menyala, rumah tetangga menyala. Hanya rumah ini yang gelap. Naya meraba-raba meja, mencari ponselnya. Saat layarnya menyala, sebuah notifikasi email masuk dari penyedia layanan listrik pintar dan manajemen rumah tangga. Subjek, pemutusan layanan otomatis, kegagalan otorisasi penanggung jawab. Isi, akses pembayaran otomatis melalui rekening pusat telah dicabut oleh pemilik otorisasi utama. Seluruh layanan fungsional, listrik, air, internet, dihentikan hingga dilakukan verifikasi ulang oleh Arya. Naya menjerit frustrasi, melempar ponselnya ke sofa. Arya. Brengsek. Apa yang dia lakukan? Di pos satpam minimarket, Arya melihat jam tangan peraknya. Tepat jam 9 malam. Ia berdiri, merapikan jaketnya, dan menepuk bahu satpam paruh baya tadi. Terima kasih untuk airnya, Pak. Saya permisi. Sama-sama, Mas. Jemputannya sudah sampai? Arya tersenyum tipis, senyum pertama yang muncul malam itu. Bukan jemputan pak. Tapi Kenyataan baru saja sampai di pintu depan mereka. Arya melangkah menuju sebuah mobil hitam yang baru saja menepi. Seorang pria berpakaian rapi keluar dari kursi kemudi dan membukakan pintu untuknya. Semua sudah sesuai jadwal, Pak Arya, ucap pria itu pelan.
Nyonya Naya baru saja mencoba menggunakan kartu operasional yang sudah Bapak bekukan. Vendor perawatan rumah juga sudah menarik layanan mereka. Arya masuk ke dalam mobil, duduk di kursi belakang yang nyaman. Ia menatap keluar jendela, ke arah rumah mewahnya yang kini tampak gelap gulita di kejauhan. Ini baru kulitnya, Hendra, ucap Arya dingin sambil membuka map di pangkuannya. Besok, pastikan pengacara mereka menerima surat panggilan. Kita akan bicara soal hak milik yang sebenarnya di balik struktur pajak yang mereka lupakan. Mobil itu meluncur membelah malam, meninggalkan kegelapan di belakang, sementara Arya mulai membuka lembaran map yang berisi daftar aset yang bahkan Naya pun tidak tahu keberadaannya. Pagi hari menyapa kota dengan kebisingan yang biasa, namun bagi Arya, suasana di dalam ruko kecil 2 lantai di pinggiran distrik bisnis terasa seperti sebuah oasis yang sunyi. Cahaya matahari menyusup malu-malu melalui celah jendela yang tinggi, menerangi debu-debu halus yang menari di atas meja kayu jati tua. Ruko ini tidak mewah, tidak ada lampu kristal atau marmer Italia seperti di rumah yang baru saja disita Naya. Yang ada hanyalah deretan rak besi berisi map-map tebal dan sebuah komputer dengan 3 monitor yang menyala tenang. Arya menyesap kopi hitamnya yang pahit, matanya tertuju pada monitor utama. Di sana, grafik arus kas yang rumit memetaken sebuah kenyataan yang hanya ia yang paham. Semua kontrak vendor sudah masuk status pending pagi ini, Pak, ucap Hendra, asisten hukum sekaligus orang kepercayaannya, yang masuk sambil membawa setumpuk map baru. Restoran bintang 5 semalam sudah mengirimkan peringatan hitam. Nyonya Naya mencoba membayar dengan kartu yang sudah kadaluarsa otorisasinya. Arya melatakan kankernya dengan jerikan pelin, hampir tak bersuara. Berapa banyak tagihan yang gagal debit pagi ini, Hendra? Hendra membuka map teratas. Listrik, air, pemeliharaan kolam renang, internet serat optik, hingga cicilan asuransi mobil BMW yang dia klaim itu. Semuanya terikat pada rekening operasional atas nama perusahaan Bapak. Karena statusnya adalah fasilitas tunjangan yang diberikan Bapak secara sukarela, begitu Bapak mencabut surat kuasa penanggung jawab, sistem perbankan secara otomatis menganggap transaksi tersebut ilegal. Arya mengangguk kecil. Ia membuka sebuah map merah di atas mejanya. Di dalamnya terdapat sertifikat tanah ruko ini, namun di bawahnya terselip dokumen yang jauh lebih penting, struktur kepemilikan aset yang menggunakan sistem holding. Naya berpikir dia memenangkan rumah itu di pengadilan, tapi dia tidak menyadari bahwa pengadilan hanya memutus hak huni dan kepemilikan fisik bangunan. Struktur tanah dan izin operasional fasilitas di dalamnya tetap berada di bawah kendali manajemen yang dikunci oleh Arya. Sementara itu, di sisi lain kota, Istana Kertas, Naya sedang berada di ambang kehancuran moral. Naya berdiri di tengah ruang tamu yang pengap. Tanpa AC, udara pagi yang panas membuat riasan wajahnya mulai luntur. Ia mengenakan gaun sutra mahalnya, namun ia sedang memegang ember plastik berisi air yang ia ambil dari keran taman, satu-satunya sumber air yang belum sepenuhnya mati karena tekanan gravitasi. Dion. Mana pengacara kita? Teriak Naya, suaranya melengking frustrasi. Dion muncul dari kamar dengan kemeja yang tidak disetrika, wajahnya kuyu. Kurnia bilang dia sedang menuju bank. Dia bilang ada kesalahan teknis pada sistem perbankanmu. Dia yakin bisa membukanya dengan surat putusan sidang. Kesalahan teknis apa? Aku tidak bisa mandi. Aku tidak bisa mengisi daya ponselku. Naya membanting ember itu hingga airnya menciprat ke lantai marmer. Arya pasti melakukan sesuatu. Aku tahu dia licik di balik sifat diamnya itu. Ponsel Naya bergetar. Sebuah panggilan dari toko furnitur mewah tempat ia memesan sofa beludru Italia kemarin. Halo? Ya, ini Naya. Maaf, Ibu Naya, suara wanita di seberang terdengar dingin dan profesional. Kami telah menerima notifikasi dari pihak bank bahwa otorisasi kartu kredit Anda telah dibatalkan oleh pihak prinsipal. Selain itu, pengecekan latar belakang menunjukkan adanya status sengketa administratif pada alamat pengiriman. Kami terpaksa membatalkan pesanan Anda dan mengenakan denda pembatalan sebesar 10%. Apa? Kalian tidak bisa. Klik, sambungan diputus. Naya menatap layar ponselnya dengan mata melotot.
Belum sempat ia berteriak, sebuah pesan singkat masuk dari pihak asuransi kendaraan. Notifikasi, kepada pemegang fasilitas. Polis asuransi untuk kendaraan B101 ARI dinyatakan tidak aktif karena kegagalan pembayaran premi bulanan melalui akun otorisasi pusat. Kendaraan dilarang beroperasi hingga status diperbarui. Asterisk, Dion. BMW-nya, asuransinya dicabut. Naya hampir menangis karena marah. Dion hanya bisa diam, memutar-mutar rokok elektriknya yang kini mati total karena baterainya habis. Ia mulai merasa bahwa kemenangan yang ia bayangkan tidak seindah kenyataan. Ia mulai menghitung sisa saldo di tabungannya sendiri, yang bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik rumah sebesar itu untuk 1 bulan. Kembali ke ruko sempit, Arya berdiri dan mengenakan jaket bomber gelapnya. Ia merapikan ledak jam tangan peraknya. Kita berangkat sekarang, Hendra, tanya Arya. Siap, Pak. Manajer bank pusat dan tim legal mereka sudah menunggu di ruang rapat VIP. Pengacara Naya, Pak Kurnia, kabarnya sudah berada di sana sejak 1 jam yang lalu, mencoba menggertak teller dengan surat putusan pengadilan, jawab Hendra dengan senyum tipis yang penuh arti. Arya berjalan menuju pintu keluar ruko. Langkahnya mantap, tanpa keraguan. Ia tahu bahwa di bank nanti, Naya dan pengacaranya akan menyadari satu hal yang paling menyakitkan, bahwa hukum bisa memberikan mereka hak milik, tetapi teknologi dan sistem finansial hanya tunduk pada siapa yang memegang akses otorisasi yang sah. Hendra, ucap Arya sesaat sebelum memasuki mobil. Ya, Pak. Pastikan semua bukti pembayaran pajak selama 5 tahun terakhir sudah siap di meja. Saya ingin mereka tahu, bahwa menguasai aset tanpa tahu cara membayar pajaknya adalah cara tercepat untuk masuk ke dalam lubang hitam birokrasi. Mobil hitam itu meluncur menuju gedung bank pusat. Di sana, konfrontasi besar telah menanti. Naya tidak tahu bahwa saat ia melangkah masuk ke bank nanti dengan kesombongannya, ia bukan sedang menjemput uangnya, melainkan sedang berjalan masuk ke dalam jebakan legal yang telah disusun Arya dengan sangat rapi. Di lobi bank, Kurnia, pengacara Naya, tampak sedang berdebat keras dengan petugas keamanan, sementara Naya turun dari taksi dengan wajah penuh amarah, tidak menyadari bahwa dari kejauhan, Arya sedang memperhatikannya dengan tatapan sedingin es. Kurnia menoleh saat melihat mobil Arya berhenti tepat di depan lobi. Wajahnya menegam. Ia tahu, permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Udara di dalam lobi bank pusat terasa sedingin es, namun keringat tampak membasahi pelipis Kurnia. Pengacara itu berkali-kali membetulkan letak kacamatanya, sementara tangannya menggenggam map biru berisi salinan putusan pengadilan. Di sampingnya, Naya berdiri dengan napas memburu. Gaun mahalnya tampak sedikit kusut, dan riasannya yang biasanya sempurna kini terlihat retak akibat amarah yang menumpuk sejak pagi tadi. Saya peringatkan sekali lagi, ini adalah perintah pengadilan, suara Kurnia meninggi, menggema di langit-langit lobi yang tinggi. Klien saya adalah pemilik sah dari aset-aset yang tercantum dalam rekening ini. Menghalangi akses kami adalah pelanggaran hukum serius. Seorang manajer bank berpakaian rapi hanya tersenyum tipis, tipe senyum yang biasa diberikan kepada pelanggan yang sedang emosi namun tidak memiliki daya tawar. Mohon maaf, Pak Kurnia. Seperti yang sudah dijelaskan teller kami, ini bukan masalah hak milik di atas kertas, tapi masalah protokol sistem perbankan. Rekening ini terikat pada sistem otorisasi multilevel. Putusan cerai tidak otomatis menghapus hak akses otorisator utama. Saat itulah, pintu otomatis lobi terbuka. Arya melangkah masuk. Suasana mendadak berubah. Langkah kaki Arya yang tenang namun mantap menciptakan kontras yang tajam dengan kegaduhan yang dibuat Naya. Ia mengenakan kemeja polos yang disetrika sangat rapi di bawah jaket bomber gelapnya. Hendra berjalan di belakangnya, membawa sebuah tas koper tipis yang tampak berat oleh dokumen. Arya. Naya memekik, langkah stilettonya berbunyi keras saat ia menghampiri mantan suaminya. Apa yang kamu lakukan? Beritahu mereka untuk membuka akun sekarang. Kamu sengaja kan? Kamu iri karena aku mendapatkan semuanya? Arya berhenti tepat 2 langkah di depan Naya. Ia tidak menghindar, tidak pula menyerang. Tatapannya jatuh pada jam tangan peraknya sejenak, lalu beralih ke wajah Naya. Aku tidak melakukan apapun, Naya, ucap Arya pelan,
Suaranya bariton dan sangat stabil. Sistem hanya bekerja sebagaimana mestinya. Kamu mendapatkan asetnya, bukan? Tapi uangnya tidak bisa dipakai. Kartunya ditolak. Listrik rumah mati, teriak Naya, mengabaikan tatapan pengunjung bank lain yang mulai menoleh. Apa gunanya rumah itu kalau tidak bisa dioperasikan? Mari kita bicarakan ini di dalam, sela Arya dingin. Di dalam ruang rapat VIP yang kedap suara, ketegangan terasa begitu padat. Naya duduk di seberang Arya, didampingi Kurnia yang terus-menerus membuka tutup mapnya. Manajer bank dan perwakilan legal bank duduk di ujung meja sebagai penengah. Begini, Pak Arya, Kurnia memulai dengan nada mengancam. Putusan hakim sudah jelas. Rumah, kendaraan, dan dana operasional jatuh ke tangan Ibu Naya. Anda telah melakukan tindakan sabotase dengan mencabut otorisasi secara sepihak. Arya menyandarkan punggungnya di kursi kulit. Ia memberi isyarat pada Hendra. Hendra membuka koper dan meletakkan beberapa dokumen di atas meja marmer tersebut. Mari kita perjelas satu hal, Pak Kurnia, Arya berbicara dengan nada profesional yang mematikan. Rumah dan mobil memang milik Naya sekarang. Saya tidak membantahnya. Namun, layanan yang kalian keluhkan, listrik pintar, internet serat optik, asuransi all risk, dan sistem pembayaran otomatis, itu adalah fasilitas layanan korporasi yang dibayar oleh perusahaan manajemen saya. Arya menggeser satu lembar dokumen ke tengah meja. Hakim memberikan Naya rumahnya, tapi hakim tidak bisa memaksa perusahaan saya untuk terus berlangganan listrik dan air untuknya. Itu adalah tunjangan sukarela. Dan kemarin, kontrak tunjangan itu resmi saya akhiri. Wajah Naya memucat. Tapi dana di rekening itu? Rekening itu adalah akun bersama dengan syarat otorisasi ganda untuk transaksi di atas 10 juta, sambung Arya. Sesuai sistem, karena status pernikahan berakhir, akun tersebut masuk ke dalam mode audit beku, sampai pajak-pajak terkait aset dialihkan. Dan ngomong-ngomong soal pajak, Hendra meletakkan tumpukan dokumen lain. Ini adalah catatan pajak bumi dan bangunan, pajak barang mewah untuk kendaraan, dan biaya perawatan rutin. Total kewajiban yang harus dibayar bulan ini adalah 140 juta rupiah. Karena akses otomatis saya putus, maka tagihan itu sekarang jatuh ke pundak pemilik sah. Yaitu, Anda, Naya. Naya menatap angka-angka itu seolah melihat hantu. 140 juta? Sebulan? Memiliki barang mewah itu mudah, Naya, ucap Arya pelan, matanya menatap tajam ke mata Naya. Mengoperasikannya adalah masalah lain. Kamu merampas kulitnya, tapi kamu lupa kalau mesinnya ada di tanganku. Dion, yang sejak tadi menunggu di lobi dan akhirnya menyelinap masuk, berdiri di pojok ruangan dengan wajah tegang. Ia melihat Naya yang mulai gemetar. Ia mulai menyadari bahwa hadiah yang ia bayangkan akan ia nikmati bersama Naya ternyata adalah sebuah beban finansial yang mengerikan. Kurnia mencoba membela diri. Kita bisa menuntut balik. Ini tindakan tidak menyenangkan. Silakan, jawab Arya tanpa ragu. Tapi ingat, bank hanya mengikuti protokol keamanan digital. Selama pajak tidak dibayar dan nama penanggung jawab tidak dialihkan secara sah, yang membutuhkan tanda tangan persetujuan saya, akun itu akan tetap terkunci. Arya berdiri. Ia merapikan jaketnya. Aku datang ke sini bukan untuk berdebat, tapi untuk memastikan sistem berjalan sah. Naya, jika kamu ingin akun itu terbuka sementara untuk membayar tagihan-tagihan mendesak itu, aku punya satu syarat. Naya menatap Arya dengan tatapan benci sekaligus memohon. Apa? Arya membungkuk sedikit, menatap Naya tepat di mata. Datanglah ke ruko kantorku besok pagi. Bawa semua dokumen pengalihan kewajiban. Aku tidak butuh hartanya, aku hanya butuh namaku bersih dari semua beban yang sekarang menjadi milikmu. Jika tidak. Arya menggantung kalimatnya, menoleh ke arah Dion yang tampak ingin menghilang dari ruangan itu. Kamu akan tahu bagaimana rasanya tinggal di istana yang gelap dan tidak berguna. Arya melangkah keluar dari ruang rapat tanpa menoleh lagi. Naya terduduk lemas, sementara Kurnia sibuk menelepon entah siapa. Di sudut ruangan, Dion perlahan-lahan mundur menuju pintu, tangannya sibuk mengetik pesan di ponselnya,
wajahnya menunjukkan bahwa kesetiaannya sedang diuji oleh angka-angka di atas meja. Malam itu, Naya kembali ke rumah mewahnya yang gelap, hanya untuk menemukan sebuah surat peringatan baru yang tertempel di gerbang, pemberitahuan penyitaan kendaraan terkait tunggakan pajak dan asuransi. Sinar matahari pagi menyinari ruko kecil Arya, namun suasananya jauh dari kata hangat. Di dalam ruangan yang hanya berisi meja kerja fungsional dan deretan dokumen legal, Arya duduk menanti. Ia tidak sedang merayakan kemenangan, ia hanya sedang menunggu sistem menyelesaikan putarannya. Pintu ruko terbuka dengan kasar. Naya melangkah masuk, namun ia bukan lagi wanita yang sama yang berteriak jemawa di depan pengadilan minggu lalu. Rambutnya yang biasanya tertata sempurna kini tampak kusam, dan matanya yang merah menunjukkan ia tidak tidur semalaman. Di belakangnya, Kurnia berjalan dengan bahu merosot, membawa tas dokumen yang tidak lagi ia pegang dengan bangga. Arya menyadari satu sosok yang absen. Di mana Dion? Naya tidak langsung menjawab. Ia mengempaskan tumpukan dokumen ke atas meja Arya dengan tangan gemetar. Dion pergi, suaranya serak, nyaris berbisik. Begitu dia tahu BMW itu tidak bisa ditarik karena pajak mati, dan rumah itu akan disita bank kalau 140 juta itu tidak dibayar, dia pergi. Dia bilang dia punya urusan mendesak di luar kota dan mematikan ponselnya. Arya hanya mengangguk kecil, tanpa sedikit pun rasa terkejut. Parasit tidak akan bertahan di pohon yang kering, Naya. Kamu seharusnya tahu itu. Cukup, Arya. Naya meledak, air mata mulai mengalir di pipinya yang pucat. Kamu menang, oke? Aku tidak bisa membayar semua ini. Tagihan air, listrik, pajak, denda pembatalan vendor, mereka semua menagihku seolah aku kriminal. Tolong, buka akun itu. Ambil kembali rumahnya, ambil kembali semuanya, aku hanya ingin namaku bersih dari utang-utang ini. Arya menatap Naya datar. Ia menggeser selembar kertas pernyataan yang sudah disiapkan Hendra sejak subuh. Tanda tangani ini, ucap Arya. Ini adalah surat pengakuan penyerahan aset kembali kepada pihak manajemen untuk pelunasan kewajiban. Dengan ini, kamu melepaskan klaim atas rumah dan mobil. Sebagai imbalannya, perusahaan saya akan melunasi seluruh tunggakan pajak dan denda atas namamu. Kamu keluar dari sini tanpa harta, tapi juga tanpa beban utang. Kurnia memeriksa dokumen itu dengan cepat, lalu mengangguk lemah pada Naya. Tidak ada lagi celah hukum. Arya telah mengunci semuanya dengan struktur kontrak yang sah. Dengan tangan gemetar, Naya membubuhkan tanda tangannya. Begitu pena diletakan, Arya menarik dokumen itu. Selesai. 2 jam kemudian, sebuah truk derek berhenti di depan rumah mewah yang pernah dihuni Arya dan Naya. Petugas dari pihak pembiayaan dan asuransi bergerak cepat. Mobil BMW yang dulu dibanggakan Naya dikerek keluar dari garasi. Naya berdiri di pinggir jalan, memegang satu koper kecil berisi pakaian. Hanya barang itu yang benar-benar miliknya secara pribadi. Ia melihat ke arah jendela lantai 2 yang gelap. Rumah itu kini disegel, menunggu proses administrasi untuk dialihkan kembali. Tidak ada lagi pesta sampanye, tidak ada lagi tawa Dion, yang ada hanyalah sunyi yang mencekam. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang lebih tenang, Arya berdiri di depan sebuah bangunan baru yang jauh lebih sederhana namun elegan. Itu adalah studio arsitektur sistem yang ia bangun dari nol, tanpa campur tangan emosi yang merusak. Hendra datang menghampirinya. Semua aset sudah kembali ke struktur utama, Pak. Nona Naya sudah pindah ke apartemen kecil di pinggiran kota. Dan Pak Kurnia, saya dengar izin praktiknya sedang ditinjau karena laporan misrepresentasi dokumen yang kita ajukan ke asosiasi. Arya menatap arloji peraknya. Waktunya makan siang. Bagus. Pastikan semua berjalan sesuai prosedur. Tidak perlu dendam, cukup biarkan aturan yang bicara. Arya melangkah masuk ke dalam kantor barunya. Ia berhenti sejenak di depan pintu, menatap kunci di tangannya. Kali ini, kunci itu tidak terasa berat oleh kenangan pahit. Kunci itu terasa ringan, karena ia tahu ia memegang kendali penuh atas hidupnya sendiri. Ia menutup pintu ruko itu dengan bunyi klik yang halus. Di balik pintu yang kini terkunci rapat bagi masa lalunya, Arya duduk di depan mejanya, membuka map baru,
dan mulai merancang masa depan yang tidak lagi bisa dirampas oleh siapapun. Kemenangan sejati tidak pernah berisik. Ia hanya bergeming di balik angka, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa.